Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Widodo, dosen program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya merupakan salah satu peserta sertifikasi dosen tahun 2024 gelombang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDD bidang pendidikan dan pengajaran. Saya bergabung di program studi PGSD Universitas Mataram pada tahun 2019 dengan riwayat pendidikan di S1 di program studi pendidikan sejarah STKIP PGRI Sidoarjo, kemudian S2 di program studi pendidikan IPS di Universitas Kanjuruhan Malang. Kemudian saat ini saya sedang tugas belajar menempuh program studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi pendidikan dasar S3. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh, antara lain mata kuliah pembelajaran IPS SD, pendidikan IPS SD, penulisan karya ilmiah, dan pengembangan bahan ajar. Beberapa bahan ajar yang pernah saya kembangkan antara lain pembelajaran IPS SD yang diterbitkan oleh Mataram University Press, kemudian memperkuat identitas bangsa melalui pendidikan multikultural, konsep prinsip implementasi yang diterbitkan oleh Wikipedia, dan yang terakhir adalah panduan publikasi artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi untuk mahasiswa PGSD Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pembelajaran IPSD, dan di samping ini merupakan bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran IPS SD. Berikut penjelasan tentang RPS dan RTM. Nah, secara umum capaian pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPS SD ini yaitu mahasiswa mampu mengembangkan materi pembelajaran, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran berdasarkan konsep pembelajaran IPS di sekolah dasar, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi, serta mensimulasikannya ke dalam praktek pembelajaran. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, mahasiswa harus dimulai dari KA1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembelajaran IPS SD dalam kurikulum Merdeka, kemudian dilanjutkan ke KA2, KA3, KA4, KA5, KA6, KA7, KA8, sampai KA9, yaitu mampu mengimplementasikan praktek pembelajaran IPS SD. Penjelasan terkait dengan RPS lebih lanjut sebagai berikut. RPS ini telah disahkan pada tanggal 16 Maret 2023. Untuk CPL yang saya ambil ada 8, mulai dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 7, sampai CPL 8. Nah, untuk CPMK-nya, CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar implementasi pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis materi pembelajaran IPS SD dalam kurikulum Merdeka. Mahasiswa mampu merancang model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran dan mempraktekkan dalam simulasi pembelajaran. Nah, adapun sub-sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar disajikan sebagai berikut. Ada 9 sub CPMK. Nah, kemudian sub CPMK dengan CPMK ini juga saling berkaitan ya. Ini ditandai dengan tanda ada warna hijau, merah, dan biru. Ini menunjukkan keterkaitan antara CPMK dan sub CPMK. Nah, secara umum deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi pendidik yang kompeten dalam mengajar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dengan mengacu pada kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang terbaru. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dan memahami berbagai aspek penting dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, mahasiswa akan
dijelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran IPS SD sesuai dengan filosofi dan pendekatan yang diusung dalam kurikulum Merdeka. Kemudian mahasiswa juga akan dilatih untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran IPS SD, kemudian juga akan dibahas juga terkait dengan metode, model, pendekatan, dan pembelajaran yang relevan untuk siswa SD, sehingga mahasiswa mampu memilih metode yang sesuai untuk kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan menganalisis materi pembelajaran IPS SD yang sesuai dengan kurikulum Merdeka yang juga menjadi bagian penting dalam mata kuliah ini. Kemudian mahasiswa juga akan belajar mengidentifikasi aspek-aspek penting dalam penilaian pembelajaran IPS SD dan menyusun instrumen penilaian yang valid dan reliable. Nah, dalam mata kuliah ini juga akan dibahas terkait dengan bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran IPS termasuk modul ajar, RPP, LKPD, bahan ajar, media, instrumen penilaian, dan keterampilan praktis yang harus dikuasai mahasiswa. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mempraktekkan perangkat pembelajaran dan perangkat evaluasi yang telah dikembangkan dalam simulasi praktikum kelas. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yang pertama itu filosofi pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka, kemudian konsep dasar pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka, CP, TP, dan ATP IPS dalam kurikulum Merdeka, media pembelajaran IPS SD, metode dan model pembelajaran, konten materi pembelajaran IPS SD, dan perangkat pembelajaran IPS SD dalam kurikulum Merdeka. Adapun yang menjadi rujukan bahan ajar utama ada bukunya Sapria, ada juga bukunya Yulia Siska, dan ada juga buku bahan ajar yang saya kembangkan. Nah, ini juga menjadi referensi utama dalam proses perkuliahan, yaitu pembelajaran IPS SD berorientasi project based learning, model, dan keterampilan abad 21. Nah, selain rujukan utama, juga ada rujukan pendukung yang sudah saya tampilkan dalam RPS. Adapun mata kuliah prasyarat pada mata kuliah pembelajaran IPS SD, karena di semester 5, maka yang harus ditempuh terlebih dahulu yaitu mata kuliah pendidikan IPS SD. Mahasiswa harus lulus dulu mata kuliah pendidikan IPS SD sebelum mengikuti mata kuliah pembelajaran IPS SD. Nah, berikut adalah teknik pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Kemudian selain penjelasan terkait dengan teknik pembelajaran, saya juga telah menyiapkan RTM, yaitu rencana tugas mahasiswa. Ada beberapa RTM yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester. Semua RTM ini sudah dilengkapi dengan panduan ya, mulai judul tugasnya, kemudian tayan tugas, kemudian referensi, kemudian deskripsi luaran yang dihasilkan, kemudian bobot penilaian. Nah, ini sudah disampaikan. Jadi mahasiswa nanti di awal perkuliahan sudah disampaikan RTM ini, sehingga nanti mahasiswa bisa persiapan untuk mengerjakan proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam mata kuliah ini. Jumlah tugas dalam satu semester ini ada 3 tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Yang pertama yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan materi pembelajaran IPS SD pada tiap fase dalam buku siswa pada kurikulum Merdeka. Kemudian tugas yang kedua yaitu merancang perangkat pembelajaran mulai dari RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, modul ajar secara individu pada materi pembelajaran IPS SD. Kemudian tugas yang terakhir yaitu mensimulasikan pembelajaran secara individu menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh masing-masing mahasiswa. Adapun aturan dan tata tertib perkuliahan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, yaitu perkuliahan dilaksanakan tepat waktu. Toleransi keterlambatan adalah 10 menit. Jadi jika mahasiswa terlambat 10 menit, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan dosen, ketika 10 menit tidak datang, maka perkuliahan pada hari itu ditiadakan dan akan diganti
pada lain waktu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian mahasiswa juga wajib mengisi kehadiran melalui SIA. Jumlah kehadiran kurang dari 20%, mahasiswa dilarang untuk mengikuti ujian akhir. Maka dari itu, mahasiswa harus selalu hadir dalam kelas agar dapat mengikuti ujian akhir semester nantinya. Kemudian semua mahasiswa juga wajib mengerjakan tugas yang terdapat dalam RTM secara jujur dan pengumpulannya sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam RTM. Kemudian jenis penilaian, saya mengacu pada jenis penilaian yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Jadi ada 3 komponen, ada U1, U2, dan U3. U1 ini berisi tentang kehadiran dan keaktifan yang berbobot 20%, kemudian tugas 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Berikut saya sampaikan video pembelajaran salah satu contoh dalam mata kuliah pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya saudara-saudara hari ini? Sehat semua ya? Sudah sarapan semuanya? Saya lihat kok masih ada yang lemes ya, supaya tidak ngantuk ya? Oke, kita mulai. Gajah besar, semut kecil, kemudian kalau Bapak mengucapkan pohon, ekspresinya tinggi, tapi kita mengucapkan ekspresinya tinggi. Oke, bisa kita mulai? Oke, dari ice breaking sederhana tadi, kira-kira apa manfaatnya untuk kita semua kira-kira? Oke, silakan. Banyak sekali angkat tangan ya. Oke, silakan Mas Alfarisi. Yang bisa saya dan teman-teman dapatkan dari ice breaking tadi adalah yang pertama itu tadi sudah disebutkan melatih konsentrasi, dan yang kedua itu melatih kesabaran dari permainan gajah dan semut tadi, Pak. Itu yang bisa saya. Baik, jadi makna dari ice breaking yang telah kita lakukan tadi bahwa untuk mengubah kebiasaan buruk seseorang itu sulit. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, dibagi menjadi ada 6 kelompok nanti ya, ada 6 kelompok, masing-masing kelompok menyelesaikan satu kasus begitu ya. Kasus itu diselesaikan dengan cara mencari kajian-kajian yang relevan dengan topik yang ada dalam kasus tersebut.
4, nomor 2, 3, nomor 6. Oke, sudah lengkap ya. Oke, baiklah. Bisa dimulai presentasinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis, dalam kurikulum Merdeka, ilmu pengetahuan sosial atau IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk menguatkan kompetensi para peserta didik agar memiliki wawasan dan keterampilan dalam berpikir, bertindak, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakatnya. Mata pelajaran IPS terdiri dari sejarah, sosial, ekonomi, dan geografi. Di dalam proses penerapannya tentunya tidak semudah yang dibayangkan, tetapi didapatkan berbagai tantangan yang perlu dielaborasi dan dipecahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam kerangka kurikulum Merdeka. Baik, perkenalkan, nama saya Izam Sidik, saya dari perwakilan kelompok 2. Mengenai inovasi pembelajaran IPS di sekolah dasar dalam menghadapi era Society 5.0, yang dimana hasil dari diskusi kami yaitu konsep era Society 5.0 merupakan era di mana manusia diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan maupun tantangan dengan cara memanfaatkan berbagai inovasi yang ada di era revolusi 5.0 dan berpusat pada teknologi. Era Society 5.0 dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas hidup secara humanis dengan cara mengembangkan inovasi dan ilmu pengetahuan maupun teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariji, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang kasus ketiga, yaitu bagaimana kontribusi pendidikan IPS untuk memperkuat karakter profil belajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dari beberapa sumber acuan untuk mendapatkan data yang aktual. Pendidikan karakter merupakan suatu fondasi yang dijadikan sebagai acuan bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku menjadi lebih baik. Pendidikan karakter yang terdapat dalam pembelajaran pendidikan IPS, terutama pada kurikulum Merdeka, yang mana secara sederhana dapat diimplementasikan dengan menjadikan tenaga pendidik atau guru sebagai contoh yang baik dan menerapkan semua nilai-nilai karakter dan etika yang terdapat dalam RPP dan modul belajar yang telah disusun oleh pendidik. Dan kesulitan yang ditemukan pada beberapa penelitian ini terletak pada tenaga pendidik dalam membuat bahan ajar dan pengelolaan kelas yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi IPS serta kaitannya dengan pendidikan penguatan karakter yang dituntut pada kurikulum. Pendidikan IPS menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang baik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan IPS di sekolah dasar sangatlah penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi urgensi penguatan pendidikan IPS di sekolah dasar dalam membentuk warga negara yang baik. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi urgensi penguatan pendidikan IPS di sekolah dasar. Analisis literatur dilakukan dengan cara membaca dan memahami isi dari literatur yang relevan dan dengan topik penelitian yang kami lakukan. Dari hasil identifikasi sumber-sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen lainnya, dijumpai cukup banyak hasil kajian terkait topik pendidikan IPS di sekolah dasar dalam membentuk warga negara yang baik. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pendidikan IPS di sekolah dasar memiliki urgensi yang tinggi dalam membentuk warga negara yang baik. Selanjutnya, kami mengutip 3 referensi dari topik yang kami bahas. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran IPS dalam membentuk karakter siswa. Yang kedua,
penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Lombok Timur. Dan yang ketiga, peran pelajaran IPS dalam penguatan karakter peserta didik di Sekolah Dasar kelas tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya dari kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5. Baik, jadi saya dan Mira, perwakilan dari kelompok 5, mendapatkan kasus tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensi di sekolah dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. Pendidikan secara lokal memiliki peran yang penting dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar. Sejarah lokal mencakup pengajaran tentang peristiwa dan tokoh lokal yang memiliki dampak signifikan dalam pembentukan identitas dan kehidupan masyarakat setempat. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana bertujuan untuk menjelaskan kontribusi sejarah lokal dalam memperkuat daya juang atau daya resiliensi siswa di sekolah dasar. Sejarah lokal memperkenalkan siswa pada warisan budaya dan nilai-nilai lokal, dapat mengakrabkan siswa dengan lingkungannya, memungkinkan mereka memahami perubahan sosial dan budaya, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap komunitas. Melalui pemahaman ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka untuk bisa melakukan wawancara, menyeleksi sumber, serta mencari fakta mengenai sejarah lokal di lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, bagus sekali ya kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 6 untuk menyaksikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizatul Aini, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kita akan membahas kasus yang ke-6 atau terakhir tentang identifikasi fenomena sosial sebagai sumber pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan abstrak dari artikel kelompok kami. Nah, jadi IPS adalah mata pelajaran yang memadukan ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah di dalamnya. Ya. Artikel ini, penelitian ini bukan. Ya. Silakan. Kelompok 6 ya, kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir untuk menyaksikan hasil diskusinya. Kelompok 6 ya. Baik, saudara-saudara, dari berbagai kasus yang kita pecahkan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari berbagai kasus tadi secara umum? Ada berapa kasus yang bisa kita pecahkan tadi? Ada 6 ya, kira-kira apa kesimpulannya? Baiklah, hasil presentasi 6 kelompok sudah selesai ya. Nah, dari 6 kasus yang kita pecahkan hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai kasus tadi? Silakan. Oke, yang belakang ya, Mbak Alivia, silakan. Kalau menurut saya berarti kesimpulan dari hasil diskusi dari 6 kasus tadi itu yang saya dapatkan, kita bisa mendapatkan contoh model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka dan menghadapi era Society 5.0. Ya, oke. Bagus sekali ya. Kemudian satu lagi dari buku sebelah kanan, Mbak Anggi ya. Oke, silakan. Jadi
terlaksana. Jadi menurut saya kesimpulannya yaitu IPS merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi mahasiswa maupun peserta didik dalam membangun karakter anak. Oke, bagus sekali ya. Ada dua hal penting yang bisa kita ambil dalam kasus yang kita pecahkan tadi ya. Sebenarnya banyak sekali kalau kita keterampilan yang ada di dalam IPS itu bisa mencapai ke sana, ke tujuan akhirnya, maka dibutuhkanlah model pembelajaran, media pembelajaran yang sesuai. Nah, jadi tadi dari yang sudah kita diskusikan bersama tadi dapat disimpulkan bahwasannya perlu adanya pembaharuan model-model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Oke, bagus sekali ya hasil diskusinya dari teman-teman semua. Untuk sesi diskusi kita sudah selesai. Nah, kita akan lanjutkan kepada tindak lanjut. Nah, untuk tugasnya, jadi tugas yang sudah saudara diskusikan tadi kemudian dikembangkan menjadi sebuah artikel, gitu ya. Jadi tadi pembelajarannya kita sudah 2 jam pembelajaran, nanti saudara bekerja secara kelompok lagi, secara mandiri di luar jam kuliah, nanti untuk menyelesaikan artikelnya. Jadi hasil diskusinya nanti dikembangkan menjadi artikel. Nah, ketentuannya adalah sumber kajian berasal dari artikel. Sudah tadi ya, artikelnya sudah ada ya, itu nanti tinggal dikembangkan. Kemudian wajib mencantumkan daftar pustaka. Jadi yang dicari tadi, yang sudah dikasih tadi dimasuki daftar pustaka. Kemudian disarankan menggunakan aplikasi Mendeley ya, kalau bisa. Kemudian dilarang copy paste. Nah, ini yang kita bahas waktu ice breaking tadi ya. Jadi kebiasaan kita copy paste kita hilangkan untuk mengerjakan tugas ini ya. Kemudian semua anggota kelompok harus berkontribusi. Jangan ada yang numpang nama maksudnya ya. Kemudian jumlah halaman antara 10 sampai 15 halaman. Kemudian format artikelnya nanti ada judul, abstrak, kata kunci, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, ini untuk rencana tindak lanjut hasil diskusi dari kasus yang kita selesaikan. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke, baik, kalau sudah cukup jelas, pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi saudara-saudara semua, atas semangatnya. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Selalu jaga kesehatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.